你可是我最好的朋友，怎么就走了呢？痛快我！如果当时我能拦着你，就不会遇见车祸了。好好的。Sehari sebelum berita kematian Ani, tanpa disengaja Ani memergoki perselingkuhan Rome dengan Wida yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Saat sedang asik bermesraan, tiba-tiba Ani masuk rumah dan mengejutkan mereka berdua. Ani yang sangat polos tak menduga jika mereka ada main di belakangnya, masih dengan santai bertanya, apa maksud kedatangan Wida ke rumahnya. Tak ingin Ani curiga, Romi mengatakan, jika Wida datang ke rumah bermaksud ingin berikan kejutan untuknya. Untuk apa kalian repot-repot? Aku bukanlah lagi anak kecil sayang. Semakin hari sepertinya Wida sudah muak melihat Ani yang sangat beruntung dan memiliki segalanya. Kebaikan yang selama ini Ani berikan untuk mereka berdua sepertinya benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya. Tak ingin Ani curiga, Romi berpura-pura dapat panggilan penting dan meninggalkan mereka berdua sendiri. Lihat tanda kecupan di leher Wida, Ani curiga jika Wida sudah memiliki kekasih. Dengan bangganya Wida pun memamerkan gelang mahal yang diberikan kekasihnya. Entah apa maksud dan tujuan Wida, sepertinya dia memang sengaja ingin membongkar rahasia besarnya pada Ani. Ani yang polos belum menaruh curiga sedikit pun pada sahabat dan suaminya itu. Bak disambar petir, setega itu Wida pamerkan kemesraan antara dirinya dengan Romi saat perjalanan bisnis keluar kota. Melihat Romi yang turun ke bawah, tiba-tiba Wida sengaja mendorong dirinya sampai terjatuh. Berpikir jika Ani setega itu mendorong Wida, Romi pun sangat marah pada Ani. Menangis kesakitan dan memfitnah Ani di depan Romi. Romi pun sangat marah hingga memaki Ani, tanpa mendengar sedikit pun perkataan Ani. Romi justru menolong Wida, bahkan tak peduli dengan penjelasan Ani padanya. Mengatakan jika kakinya sangat sakit, Wida pun meminta Romi untuk membawanya ke rumah sakit. Minta Romi untuk tidak percaya apa yang Wida katakan. Sepertinya Romi memang sengaja ingin membuat Ani merasa bersalah. Dengan teganya Romi justru menangkis tangan Ani hingga membuatnya terjatuh dari tangga. Berpikir jika Ani tidak apa-apa, Romi pun pergi tinggalkan dia sendiri di rumah. Memohon pada Romi untuk membawanya juga ke rumah sakit. Sepertinya Romi sudah dibutakan oleh cintanya pada Wida. Tak ingin jika orang-orang mengetahui perselingkuhan Wida dan Romi. Ani pun menyusun rencana untuk balaskan dendam itu pada mereka. Romi yang merasa bersalah telah membuat Ani terluka dan menahan rasa sakit itu sendiri. Akhirnya datang dan meminta maaf padanya. Kembalikan semua barang yang sudah Ani berikan padanya. Sepertinya kali ini Romi memiliki rencana yang baru. Dalam waktu dekat, aku pastikan akan menceraikannya dan menikahimu sayang. Sepertinya Ani benar-benar masuk perangkap Romi. Demi dapatkan asuransi sebesar 300 miliar, Romi coba lenyapkan Ani melalui mobil yang dia kendarai. Dalam hitungan jari, sebentar lagi semua impian Wida dan Romi untuk dapatkan harta Ani akan terwujud. Datang ke rumah sakit untuk memastikan jika mayat yang ada di sana adalah Ani. Namun, karena Wida takut, dia pun melarang Romi untuk melihatnya. Kepergian Ani yang mendadak membuat perusahaan menjadi sedikit berantakan. Merasa jika dirinya adalah satu-satunya ahli waris yang sah, Romi pun meminta mereka memberikan wewenang itu kepadanya. Minta Wida untuk menjadi sekretaris pribadinya. Sepertinya, semua staf tidak begitu menyetujui keputusan Romi. Ruang meeting hari itu cukup panas. Di tengah perdebatan mereka, menyetujui Wida menjadi sekretaris Romi, tiba-tiba Ani muncul mengejutkan semuanya. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sepertinya Wida sangat terkejut dan membuatnya takut. Suamiku sayang, apa yang kau lakukan di situ? Apa kau tidak bisa mengenaliku lagi sayang? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kalian terkejut? Apa karena kalian tidak senang melihat aku di sini? Berikan perintah pada Romi untuk mundur. Sepertinya kali ini Ani akan maju dan memimpin perusahaan sendirian. Kalian berdua harus membayar rasa sakit dan luka yang sudah kalian lakukan pada saudara kembarku. Rupanya 3 tahun yang lalu, Ina saudara kembar Ani menantang hubungan Ani dengan Romi. Rela tinggalkan segala kemewahan yang dia miliki demi Romi, pria miskin dari kampung. Tahu jika Romi bukanlah pria yang baik. Rupanya sejak lama Ima sudah memata-matai Romi dan Wida. Malam itu saat Ina ingin berkunjung ke rumah Ani, tiba-tiba dia melihat Romi sedang berbincang serius dengan Wida. Mengetahui sejak awal jika Romi dan Wida merencanakan hal buruk pada Ani, diam-diam Ina menyewa pengawal untuk mengawasi Ani. Bahkan di malam, mereka akan menghabisi nyawa Ani pun. Ina memang sudah menyusun semuanya dengan matang. Tak terima jika saudara kembarnya diperlakukan dengan buruk, Ina pun berencana ingin balaskan dendam Ani pada Wida dan Romi. Mengubah penampilannya demi meyakinkan
jika dirinya adalah Ani. Bersikap lembut dan ramah seperti yang selama ini Ani sering lakukan pada seluruh karyawannya. Tanpa sengaja Ina melihat kucing dan memeluknya tanpa rasa takut. Melihat Ina menggendong kucing tanpa rasa risih, Wida pun mencurigainya dan mengatakan jika Ani seharusnya alergi pada bulu kucing. Nona Ani terhormat, apa alergi Anda sudah sembuh? Sepertinya kau ini terlalu curiga pada orang lain. Apa kau lupa sekarang kita sudah hidup di zaman yang sangat canggih dan cerdas? Jangan hanya karena alergi membuatmu merugi. Tunjukkan obat alergi, sepertinya Romi dan Wida terkejut. Tak sampai di situ saja, rupanya Ina yang mengetahui jika Wida takut pada anjing pun sengaja membawa dan melepaskannya di kantor. Melihat Wida terjatuh dan ditertawakan banyak orang membuat Ina sangat bahagia. Romi yang sangat yakin jika Ina bukanlah Ani pun mulai curiga dan diam-diam ingin mengawasi Ina. Aku sangat yakin sayang, wanita itu pasti bukan Ani mantan istrimu. Rupanya peperangan ini sudah diketahui oleh Ina, makanya permianan yang dia buat sangat matang. Maaf sudah membuat kegaduhan di sini. Justru aku sangat ingin berterima kasih pada Anda. Berkat anjing Anda, Nona Wida bisa membuat semua karyawan bahagia pagi ini. Merasa puas sudah membuat Wida kesal dan marah, Ina pun pergi meninggalkannya. Tak terima di dirinya dipermalukan, diam-diam Wida ingin celakakan Ina. Romi yang mengetahui tindakan Wida sangat mengancam nama baik mereka, akhirnya dengan terpaksa Romi menghentikan tindakan kotor Wida. Selamatkan Ani dari kejahatan Wida, sepertinya kali ini Romi berhasil bersikap baik di hadapan Ani. Kau baik-baik saja kan? Seolah ingin membuat Wida makin kecewa, Ina pun sengaja memeluk Romi di hadapan Wida. Rupanya hari itu adalah pertemuan perusahaan Ani dengan salah satu kolega terbesar di kota itu. Bu, tolong beri aku waktu. Lain kali saja, aku sedang sibuk sekarang. Aku beri kau waktu 1 minggu. Terus membujuk Nyonya Zhang, seorang investor terbesar di kota ini. Bukan orang yang mudah menyerah, ternyata Ina diam-diam mendapat kisi-kisi secara langsung dari Nyonya Zhang. Mendengar percakapan Nyonya Zhang dengan salah satu koleganya, sepertinya Ina mendapat ide untuk proyek kali ini. Terus berusaha merayu Nyonya Zhang, terlihat Ina memang bukanlah wanita yang pantang menyerah. Minta waktu pada Nyonya Zhang untuk bertemu kembali. Beruntungnya beliau memberikan waktu untuknya. Sampaikan jadwal untuk Ina pada sekretarisnya, sepertinya kali ini, Ina mendapat sambutan yang sangat baik. Bekerja hingga larut malam, meski semua sudah tak ada di kantor. Sepertinya Nyonya Zhang sangat senang melihat kegigihan Ina. Baiklah Tuan Tom, sampai jumpa lagi besok. Minta Ina untuk fokus, sepertinya kesempatan ini semakin terbuka lebar. Membocorkan, jika Tom adalah saingan dalam proyek besar ini. Setelah 1 minggu bekerja keras, akhirnya Ina berhasil ciptakan produk terbaru yang sangat baik. Terlihat dari wajah Nyonya Zhang yang sangat puas dengan hasilnya. Meminta Tuan Tom untuk pergi. Secara tidak langsung Nyonya sangat senang dengan hasil produk ciptakan ini. Sementara itu Tuan Tom yang sangat kecewa dengan keputusan Nyonya Zhang, membalasnya dengan cara melecehkan Ina. Tuan Tom, Anda keterlaluan. Melihat Ina memperlakukan Tuan Tom sekasar itu, Romi secara tiba-tiba datang dan menolongnya. Menyalahkan Ina, sepertinya Romi benar-benar tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Tuan Tom pada Ina. Sementara itu Nyonya Zhang yang melihat kejadian itu pun menghentikan Romi. Berlagak seperti pahlawan, Romi dengan bangganya mengatakan jika semua yang terjadi adalah kesalahan Ina. Senang bisa dekat dengan Nyonya Zhang, membuat Ina sangat beruntung bisa mengenal beliau. Justru aku yang beruntung bisa mengenalmu, Nak. Bagaimana jika aku antar saja Anda, Nyonya? Sebentar lagi putraku juga sampai. Baiklah. Saat Ina meninggalkan Nyonya Zhang, tak lama kemudian Roma, putra satu-satunya Nyonya Zhang, pun tiba di perusahaan. Dia adalah kolega baru ibu di perusahaan. Mengapa dia tak asing? Saat dalam perjalanan pulang, Ina tak sengaja bertemu dengan seorang wanita tua yang mencari keberadaan putrinya. Tahu dengan sisi ciri yang disebutkan, Ina pun menghampirinya. Memang Wida wanita yang tak tahu malu. Pergi dengan pria yang masih berstatus suami orang. Dengan percaya dirinya dia menggandeng Romi di hadapan orang banyak. Siapkan pesta begitu meriah di hari ulang tahun Ina. Sepertinya Ina sudah merencanakan kejutan untuk Romi dan juga Wida.
Sengaja tunjukkan dirinya bukan wanita sembarangan. Sepertinya Romi masuk dalam perangkap Ina. Di masa depan perusahaan akan menjadi tanggung jawabmu. Benarkah istriku? Romi, apa yang kau lakukan? Jangan pernah sentuh aku di depan semua orang. Tinggalkan Romi dan Wida yang sedang berdebat. Tak sengaja Ina bertabrakan dengan Roma. Melihat Ina diperlakukan sangat lembut oleh Roma, Romi pun tak terima dan membantu Ina. Seolah tunjukkan pada Roma jika Ina adalah istrinya, Romi secara tegas meminta Roma untuk menjauhi Ina. Memberikan sambutan pada tamu yang hadir. Selain mempromosikan atas keberhasilannya dalam proyek terbaru, Ina pun ingin mengumumkan jika proyek terbaru nanti akan diserahkannya pada Romi. Hari ini juga aku umumkan, di masa depan sepenuhnya Grouptam akan diambil oleh suamiku. Terkejut mendengar pengumuman yang Ina sampaikan, sepertinya Romi benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Sembari menunggu Romi menandatangani kontrak kerjasama, wanita tua yang tak lain adalah Ibu Wida tiba-tiba muncul di hadapan semua tamu di sana. Dasar anak tak tahu diuntun, sementara ibu dan saudaramu di kampung kesulitan. Kau malah enak-enakan di sini. Dan kau pasti Romi kekasih adikku, bukan? Tunjukkan bukti foto kemesraan mereka di hadapan semua tamu di sana termasuk Ina. Sepertinya kali ini Romi tak bisa mengelak. Terkejut dengan bukti foto yang mereka pertontonkan, semua tamu pun dibuat kecewa dengan perbuatan Romi serta Wida. Jelaskan semua ini hanya kesalahpahaman. Sepertinya ini memang sudah rencana Ina untuk mempermalukan mereka. Sudah siapkan hadiah kalung berlian untuk Ina. Tunjukkan wajah kecewa karena sudah dikhianati oleh Romi dan juga sahabatnya. Ini benar-benar puas mempermalukan mereka. Malu melihat Wida menggoda suami orang, ibu dan saudara-saudaranya pun tak henti-hentinya menghujani Wida dengan cacian. Salahkan semua yang terjadi akibat Wida yang menggodanya. Sepertinya Romi pun minta Wida untuk minta maaf pada Ina. Berpikir jika Romi sudah melanggar isi kontrak kerja, sepertinya Romi akan didenda akibat kelalaiannya. Melanggar kesepakatan kontrak akibat berselingkuh, maka Romi harus membayar denda 2 kali lipat dari kesepakatan kontrak kerja. Tahu jika Ina memang sengaja menjebak mereka, Wida yang tak terima pun ingin memberi pelajaran pada Ina. Tahu bagaimana hancurnya perasaan Ina, Roma pun menemui dan berikan kekuatan padanya. Berpikir jika Roma adalah orang yang baik, Ina pun menyambutnya dengan baik. Tahu jika Wida mengikuti mereka, sepertinya lagi-lagi Ina ingin menjebaknya kembali. Tahu Wida akan mengikuti mereka, Ina pun sengaja membuat Wida mengetahui kemana mereka pergi. Bermaksud ingin mempermalukan Ina. Rupanya kali ini lagi-lagi Wida lah yang harus dipermalukan. Mengancam ingin mempermalukan dan membuka kebusukan Ina yang berselingkuh dengan Roma di hotel. Siapa sangka ternyata saat itu Ina sedang melakukan meeting bersama Nyonya San dan beberapa kolega besar lainnya. BAHKN Romi melihat ulah Wida yang sudah keterlaluan pun marah dan mengusir Wida dari sana. Merasa masalah kemarin belum selesai dan diatasi dengan baik, dengan tak tahu dirinya Wida justru menambah masalah baru untuk Romi. Meeting hari ini cukup sudah, sepertinya sudah tak ada lagi yang perlu dijelaskan, bukti sudah menunjukkan siapa di sini yang bersalah. Tinggalkan kamar hotel penuh rasa bahagia. Sepertinya kali ini Wida dan Romi masuk jebakan Ina dan Roma. Datang ke tempat 10 tahun yang lalu, di mana pertama kali Ina mengenal Roma. Sepertinya Ina dan Roma memang memiliki hubungan yang sangat dekat sekali pada masa itu. Merasa dibuat kembali jatuh cinta setelah sekian lama tak menemukan sosok yang bisa mencintainya, Ina sangat terlihat bahagia. Sejak kepergianmu ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah, diam-diam aku sudah siapkan data untuk mengajukan pernikahan kita. Wida memang tak bisa terima perbuatan Ina padanya, diam-diam mengambil bukti untuk menjatuhkan nama baiknya. Temui penjaga keamanan perusahaan. Wida meraih dan ingin tunjukkan bukti kebusukan atasannya pada Nyonya Sang. Datang seperti seorang pahlawan, lagi-lagi Wida akan membuat dirinya dipermalukan. Minta pada Nyonya Sang untuk berpikir kembali sebelum menandatangani kontrak kerja dengan Ina. Sepertinya Wida tidak tahu jika Roma adalah putra Nyonya Sang. Berikan file rahasia untuk diputar di ruang itu. Sepertinya Wida tak tahu ini adalah wanita yang tak mudah dia kalahkan. Berpikir jika kali ini dialah yang akan dianggap sebagai pahlawan. Nyatanya Wida memang tidak tahu jika wanita yang ada di hadapannya bukanlah Ani yang lama. Dasar wanita jalan, kau lihat apa yang sudah kau pertontonkan di hadapan semua orang ini.
Rupanya Roma yang sudah mengetahui rencana busuk Wida sudah siapkan semuanya dengan rapi dan ingin menjebak Wida kembali. Terkejut dengan semua bukti yang menunjuk dan membuktikan jika semua adalah kesalahan Romi, Nyonya Zhang minta pengawal untuk membawa Wida ke kantor polisi, mengatakan jika Roma yang sudah memfitnahnya. Roima pun mengelak dan membela diri di hadapan ibunya, meminta ibu mempercayainya di hadapan semua orang. Membuat Romi terkejut mengetahui kenyataan jika Roma adalah putra Nyonya Zhang. Mengatakan jika selama ini Wida sudah memata-matainya, Roma pun meminta agar dia diberi hukuman seberat-beratnya. Dasar wanita jalang murahan, beraninya kau mempermalukan di depan umum. Jika sesuatu terjadi padaku, aku tak segan-segan untuk menghabisimu. Minta pengawal bawa Wida tinggalkan ruangan itu. Wida pun berteriak histeris meminta pertolongan, mengatakan jika Ina bukanlah Ani. Sepertinya Wida memang sudah mengetahui jika Ina sudah membohongi mereka semua. Sementara itu Nyonya Zhang yang sudah tak ingin mendengar penjelasan apapun dari mulut Romi, minta Romi untuk serahkan surat pengunduran dirinya. Memohon pada Ina untuk memaafkan segala kehilafannya. Kali ini sudah tak ada lagi kesempatan untuknya. Tak ada alasan baginya untuk memaafkan kesalahan orang yang selama ini dia percaya. Ina pun meminta Nyonya Zhang untuk memekatnya. Mengingat semua perlakuan buruk yang dia lakukan pada adiknya, membuat Ina sangat murka pada Romi. Berkali-kali menyakiti Ani, membuat luka sampai membekas dan tertanam di hatinya. Ani pun berjanji untuk balaskan dendam pada Romi, minta Romi untuk menceraikannya. Sepertinya Romi tidak setuju dan tidak mau menyerah. Jika kau tidak menyerahkan perusahaan itu padaku, jangan harap aku akan menceraikanmu. Jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu Ani, membuatnya berpikir jika Romi adalah pria yang baik. Romi yang dulu bukanlah siapa-siapa jatuh cinta pada seorang gadis yang sudah mewarisi perusahaan di usianya yang masih sangat muda. Siapa gadis itu? Oh, dia adalah Putri Gropang, satu-satunya pewaris perusahaan ini. Tiba-tiba muncullah pikiran di benak Romi, mencari perhatian untuk mencuri perhatian Ani. Sepertinya Ani masuk perangkap kelicikan Romi. Setelah berhasil dapatkan hati Ani dan menikahinya, mulanya berjalan baik-baik saja. Di depan tampak Romi sangat memperlakukan Ani dengan baik. Sayang, surat rumah, siapa ini? Maaf sayang, akhirnya kau melihatnya juga. Rumah semahal ini, untuk apa lagi suamiku? Bukankah rumah ini sudah cukup untuk kita? Aku bermaksud ingin berikan ini sebagai hadiah pernikahan pertama kita sayang. Terkejut dengan perhatian yang Romi berikan, Ani pun sangat senang. Lagi-lagi Ani terjebak oleh kebusukan Romi. Setujui surat perceraian, sepertinya Romi berpikir akan mendapatkan sebagian harta milik Ani. Tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Sepertinya kali ini rencana Ina dan Ani untuk menghancurkannya sudah siap. Dengan sombongnya berpikir dirinya jauh lebih hebat dari Ani, Romi pun dengan bangga dan gagahnya meninggalkan tempat itu. Meminta Ani tetap tenang. Ina dan Roma sudah siapkan rencana yang akan membuat Romi kali ini tak bisa berkutik. Minta semuanya bersiap-siap. Roma dan Ani sudah masukkan Romi ke dalam perangkap mereka. Hei Ani, untuk apa lagi kau di sini? Apa kau lupa perusahaan ini sudah jadi milikku sekarang? Apalagi yang kau lakukan di sini, pergilah. Maaf Pak, Anda salah orang. Laki-laki licik dan bermuka dua sepertimu mana bisa melihat yang asli dengan yang palsu. Minta Romi untuk membaca isi kontrak yang sudah dia tanda tangani. Sepertinya kali ini Romi benar-benar hancur. Ingat, kau berhutang banyak padaku. Terima kasih telah membayarnya kembali. Dan sekarang Tuan Romi yang terhormat, Anda sudah dinyatakan bangkrut. Melihat Romi berani menyentuh dan ingin menyakiti Ina, Roma yang tak terima pun melempar tangan Romi hingga membuatnya terjatuh. Dasar wanita murahan, beraninya kau mempermainkanku. Jelas-jelas kau sendiri yang sudah menyakiti adikku dengan kebohonganmu. Tutup mulutmu. Aku tidak akan pernah melepaskan, apalagi memaafkanmu. Ina yang sudah muak melihat Anu diperlakukan serendah itu pun datang dan membongkar semua kebusukan yang Romi lakukan. Terkejut melihat Ani memiliki saudara kembar, Romi pun dibuat tak bisa berkata apa-apa. Hari ini juga aku akan membuat duniamu menjadi neraka bagimu. Sementara itu laporan kejahatan yang sudah Romi lakukan telah diterima oleh pihak polisi, membuat pengacara Ani datang untuk membawa Romi ke pihak yang berwajib. Merasa tanggung jawabnya sebagai saudara sudah selesai, Roma pun berencana ingin melamar Ina. Siapkan pesta kejutan untuk Ina di tempat yang sangat mewah. Roma terlihat sangat bersemangat ingin melamar Ina. Merasa pantas dicintai oleh Roma, Ina dengan penuh semangat menyatakan perasaannya lebih dulu. Menerima lamaran dan menikah, akhirnya Ina dan Roma hidup bahagia.